Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Retnoningsih dari kelas K34B Manajemen Pagi dengan NPM 18110063. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, yaitu kenapa keuangan syariah lebih maju di London atau Inggris dibandingkan di negara Indonesia. Awal mulanya ini kan pada tahun 2000-an silam, negara Eropa mulai membuka diri terhadap perekonomian syariah. Banyak negara di Eropa yang mengadopsi konsep ekonomi syariah ini karena keuangan syariah ini kan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Nah, setelah mereka menyadari tujuan yang jelas dari prinsip ini dalam menangani berbagai masalah yang erat kaitannya dengan ekonomi, seperti masalah kesenjangan sosial yang semakin menggila. Ekonomi syariah atau keuangan syariah ini berkembang pesat. Dia mulai terasa perkembangannya pada tahun 2004. The Islamic Bank of Britain atau IBB resmi berdiri dan menjadi bank syariah pertama di Eropa yang diikuti dengan prestasi gemilang perbankan syariah di negara tersebut. Nah, di bank ini terdapat sebanyak 50.000 nasabah yang itu merupakan bukti nyata merupakan respons positif masyarakat terhadap ekonomi syariah. Meskipun bank ini baru dibentuk, nyatanya perbankan syariah bisa bersaing dengan bank konvensional lainnya dalam menawarkan produk-produk yang berkualitas kepada masyarakatnya. Sebagai salah satu pusat bisnis dan keuangan terbesar di dunia, Inggris merupakan tanah yang subur bagi perkembangan industri syariah. Hal ini ditandai dengan penobatan Inggris sebagai negara yang memiliki bank terbanyak bagi umat Muslim dibandingkan negara Barat lainnya. Aset perbankan syariah di Inggris mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat dari total aset perbankan syariah global sebesar 778 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2014. Nah, melebihi aset perbankan syariah di negara lain seperti Pakistan, Bangladesh, Turki, dan Mesir. Di Eropa atau Inggris ini, walaupun bukan berasal dari negara Muslim, Inggris merupakan negara maju dalam penerapan ekonomi syariah. Sejak awal perekonomian Inggris memang didasari kesejahteraan sosial yang dipadukan dengan pasar bebas. Alasan itulah yang membuat Inggris merasa cocok dengan ekonomi syariah. Tidak ada satupun sektor yang bisa menghindari krisis global. Akan tetapi, keuangan syariah ini menunjukkan ketahanan yang sangat luar biasa. Hal ini pun memicu ketertarikan negara barat lainnya terhadap konsep ekonomi Islam, seperti negara Prancis, Jerman, dan Italia. Negara tersebut pada akhirnya juga mengadopsi sistem ini. Industri perbankan syariah bisa berkembang dengan demikian pesatnya karena komitmen sistem tersebut pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan dalam pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba atau tanpa bunga, pelarangan spekulasi mata uang yang berdampak terciptanya iklim perekonomian yang sehat dan stabil, dan sistem bagi hasil sehingga tidak mengalami spread sebagaimana yang dialami oleh bank-bank konvensional. Dengan begitu, para pelaku ekonomi tidak terbatas hanya pada kalangan atas saja, namun kalangan bawah, kalangan
menengah juga bisa bermain pada pasar ekonomi di dunia ini. Di Indonesia, ekonomi syariahnya tidak berkembang pesat seperti di negara Eropa ini karena pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah ini masih rendah. Masih tidak semua orang memahami tentang keuangan syariah. Nah, untuk menghadapi kendala minimnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah ini, pemerintah ini akan mendorong peningkatan pendidikan bagi generasi muda. Nah, di sini dibutuhkan kebijakan yang komprehensif untuk mendorong industri keuangan dan juga meningkatkan promosi keuangan syariah. Akan mencoba menjawab soal yang kedua, yaitu bagaimana prospek keuangan syariah terhadap COVID-19. Nah, pada prospek ini setidaknya ada 5 dimensi yang akan berperan. Yang pertama itu evaluasi peranata sosial. Hal ini akan berdampak pada cara pandang hidup dan pergeseran preferensi sosial di mana interaksi ekonomi dan keuangan menjadi bagian darinya. Pandemi saat ini telah mengajarkan kepada kita welas asih, solidaritas, dan kemakmuran bersama tanpa memandang latar belakang negara, etnis, dan agama. Kedua itu perubahan metode berbisnis diiringi dengan meluasnya digitalisasi. Seiring dengan poin pertama, poin di atas tadi, ditambah dengan meluasnya digitalisasi, cara berbisnis, metode kerja, dan transaksi keuangan juga dapat berubah drastis. Otomatis, proses produksi dan proses transaksi keuangan akan terjadi hanya dalam hitungan seperkian detik. Bagi keuangan syariah ini akan menimbulkan wilayah tantangan baru yang diimbangi dengan ide-ide segar, ide-ide yang baru. Ini kemunculan jenis aset-aset baru. Realitas akan era digital baru akan mengubah pengertian aset. Konsekuensinya, lanskap dan building block kontrak keuangan syariah akan menemukan keseimbangan baru. Karakterisasi DNA aset akan menjadi penting untuk menentukan parameter syariah sebuah transaksi keuangan syariah. Saat ini, prospek lahirnya mata uang global baru, momentum kelahiran mata uang global baru yang mengancam eksistensi flat money tidak bisa dinegasikan. Kombinasi cryptocurrency dan teknologi blockchain akan kian menentukan momentumnya. Nah, yang kelima ini pergeseran tren dari globalisasi menjadi regionalisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam pertemuan perkuliahan kali ini. Mohon maaf jika jawaban saya itu kurang memuaskan, Pak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.